Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Buka mata. Sebenarnya mata tuh adalah indera yang lumayan capek kerjanya ya. Hanya berhenti kalau sudah tidur. Tapi sebenarnya tidur itu mata tidak berhenti. Kelopak mata saja yang menutup cahaya itu diterpantulkan dan sensor mata bergerak gitu ya. Tapi sebenarnya mata tetap masih bergerak. Ada yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Itu tanda bahwa Bapak Ibu sedang tidur nyenyak. Jadi mata pun bergerak ketika kita sedang tidur. Tapi fungsinya bukan untuk melihat. Nah, bicara soal memandang dan cara pandang, hari ini kita mau melihat juga yang tidak berhenti-berhenti kita pandang bukan dengan mata saja, tapi dengan hati kita, yaitu salib Tuhan. Semoga hari ini salib Tuhan menjadi fokus kita. Jangan tergoyahkan, jangan tergoda untuk melihat dan memandang yang lain. Karena kalau kita sibuk memandang manusia dan tujuan-tujuan duniawi, capek banget. Lebih baik kita memandang salib Raja kita, Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 169, bait pertama dan yang kedua, memandang salib Rajaku. Kidung Jemaat 169, bait pertama dengan memandang salib Rajaku. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan bangunkan pada pagi hari dan kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas kami, baik itu pekerjaan, baik itu sekolah, baik itu pendidikan yang lain. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai pekerjaan kami. Pimpin kami di dalam memulai pekerjaan ini dengan firman-Mu. Ya Tuhan, beri kepada kami hati yang Kau tenangkan sehingga kami boleh mendengar firman itu menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 20. Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah ini ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat
dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja." Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada di dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan itu. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dia dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhnyalah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara rakyat dan raja. Sesudah itu masuklah seluruh negeri itu ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk di rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Bapak Ibu Saudara, coba saya minta Bapak Ibu memikirkan sebuah nama. Satu orang yang diutus Tuhan untuk membimbing Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Ya, jadi coba bayangkan satu orang paling berjasa di hidup Bapak Ibu. Bisa jadi orang tua, bisa jadi mama, bisa jadi papa, bisa jadi kakek, bisa jadi nenek, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi teman sahabat teman, bisa jadi guru, siapapun yang paling besar. Bapak Ibu hidup sampai hari ini kan pasti banyak bantuan orang ya, tapi yang paling, dan karena orang ini Bapak Ibu bisa melewati banyak hal, bahkan mungkin ada yang sampai menyelamatkan Bapak Ibu dari kematian bahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak orang yang, atau ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong Bapak Ibu. Nah orang-orang ini bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan mengutus orang ini di waktu yang tepat. Sekali lagi, bukan karena orang ini hebat punya kekuatan super, bukan, tapi karena Tuhan utus di saat yang tepat. Begitu juga dengan kehidupannya Yoas, bahwa dia menjadi raja di usia yang sangat muda. Ada banyak hal peristiwa yang terjadi di hidupnya. Ketika dia masih umur 1 tahun, dia sudah mau diancam dibunuh oleh Atalia. Siapa dia? Neneknya. Ya, bayangkan mau dibunuh sama nenek sendiri. Ya, nggak ada yang bisa dilakukan seorang bayi untuk melindungi dirinya, karena dia aja nggak tahu konsep tentang hidup itu aja belum mengerti, begitu ya. Belum sadar bahwa ada bahaya. Tetapi muncullah Yoseba yang berani mengambil konsekuensi
Dia kehilangan nyawanya dan mengambil Yoas dari antara anak-anak raja yang mau dibunuh. Memang nggak dijelaskan Yoseba ini identitasnya apa. Tetapi yang pas sangat mungkin Yoseba ini bukan anaknya Atalia, mungkin masih saudara mungkin, atau bahkan bagian dari karyawan kerajaan mungkin, atau bahkan yang bilang saudara tirinya Ahazia. Tetapi dia mengambil resiko itu. Dan ada beberapa yang mengatakan dia ini adalah istri Imam Yoyada. Nah, selain Yoseba, inang penyusu Yoas juga berperan. Dia menyertai Yoas dalam persembunyian, dan ia harus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan selama 6 tahun, Bapak Ibu. Kita khawatir aja sebulan stres banget ya. Ini 6 tahun. Bayangkan dia harus mengalami itu semua, mengalami godaan bahkan ya, memperkaya diri bisa tuh, diserahin aja nih. Ya bukan anak saya, cuma inang penyusu, bawa aja, kasih tuh. Dapat dia uang, dapat dia kerajaan, bisa dapat banyak hal dia kalau dilapor ke Atalia. Tapi dia tetap bertahan. Pelihara Yoas yang kecil ini, dan selain kedua pemberani ini ada peran Yoyada juga, imam. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat 3 orang hebat ini yang membuat Yoas jadi besar sekali. Jadi Yoas tuh jadi kuat bukan karena dia hebat ya, kecil-kecil udah jadi raja, bukan. Itu terpaksa, dan karena 3 orang yang Tuhan utus di waktu yang tepat, di saat yang tepat, sehingga memperlengkapi dan menjaga Yoas. Nah Bapak Ibu, siapa yang Tuhan kirim buat Bapak Ibu menemani sampai hari ini? Mungkin bukan cuma 1 nama terjadi ternyata. Tadi kalau kita cuma mikirin 1 orang, ada berapa orang ya yang membuat Bapak Ibu sampai di titik ini? Mungkin Bapak Ibu saat ini udah usia lanjut. Bapak Ibu pikir bisa sampai usia lanjut ini karena Bapak Ibu hebat. Siapa yang bantu Bapak Ibu? Orang tua aja? Bukan. Sahabat? Bukan. Banyak sekali yang membuat akhirnya Bapak Ibu harusnya dalam mara bahaya, hampir mati, atau hampir mengalami kegagalan yang begitu berat, tapi Bapak Ibu cuma dibikin susah dan gagal sedikit dibanding kegagalan yang sebenarnya Bapak Ibu terima. Coba, sama kayak Yoas aja udah mati dari awal, bisa aja diserahin, bisa aja dibawa sama orang-orang inang penyusu, imam. Kalau misalnya mereka juga capek, bayangin harus hidup dalam kekhawatiran, dia korbanin diri mereka untuk anak kecil yang nggak tahu nanti gedenya kayak apa. Dari sejarahnya Israel, raja-raja tuh nggak semuanya baik. Bisa jadi Yoas ini bandel. Tapi kenapa mereka bisa yakin udahlah saya jaga aja? Karena tadi Tuhan yang mengutus mereka. Tapi bisa jadi Bapak Ibu juga sedang diutus Tuhan untuk seseorang. Kalau Bapak Ibu hidup sampai hari ini aja karena anugerah dan banyak orang baik, siapa tahu Bapak Ibu juga diutus Tuhan untuk menolong seseorang. Nah hari ini semoga kita bisa nolong orang ya. Nolong orang tuh nggak selalu harus ngasih uang jutaan atau mengangkat ketika dia jatuh dari motor, nggak. Mungkin cuma lewat WA doang, mengatakan selamat pagi ya, semangat, atau apa kabarnya. Cuma gitu aja. Atau taruh status WA, kata-kata yang baik, semangat ya hari ini, selamat pagi, shalom. Cuma gitu aja. Siapa tahu jadi kekuatan bagi orang. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang diutus untuk menolong orang lain di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar bahwa hidup kami sampai hari ini karena pertolongan banyak orang baik, dan semoga kami juga jadi orang baik yang menolong orang yang Tuhan utus. Kami serahkan dan ajarkan kami selalu dimanapun kapanpun jadi orang baik. Siapa tahu ada yang akan ditolong Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.